Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem hukum internasional. Sistem hukum internasional adalah kesatuan dari keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara 1. Negara dengan negara, 2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Sistem hukum internasional dibagi dua, ada hukum internasional publik dan ada hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku-pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Persamaan antara hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional adalah keduanya mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang melintasi batas-batas negara. Sedangkan perbedaannya terletak dalam sifat hukum dari hubungan atau persoalan yang diaturnya atau objeknya. Grotius Hugo de Groot dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional. Beliau menulis buku yang judulnya Hukum Perang dan Damai. Sumber-sumber formal hukum internasional adalah sumber-sumber yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional yang tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional pasal 38. Sumber-sumber formal hukum internasional ada 4. 1. Perjanjian-perjanjian internasional. 2. Kebiasaan-kebiasaan internasional. 3. Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. 4. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran para ahli hukum yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan dalam menetapkan kaidah-kaidah hukum. Sumber hukum dalam butir 1, 2, 3 merupakan sumber hukum utama atau primer. Sedangkan butir keempat adalah sumber tambahan atau subsidiar. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah badan atau pribadi yang dapat menjadi pihak dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional ada 5. 1. Negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Gabungan atau perserikatan negara-negara. 3. Organisasi internasional. 4. Tahta suci. 5. Manusia pribadi. Asas-asas hukum internasional adalah asas-asas pokok yang terkandung dalam hukum internasional. Ada 5 asas. Yang pertama, asas teritorial, bersifat nasional, yaitu didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. 2. Asas kebangsaan, merupakan asas kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. 3. Asas kepentingan umum, asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. 4. Asas persamaan derajat, harkat, dan martabat, yaitu negara yang dapat melakukan hubungan internasional adalah negara-negara yang berdaulat. 5. Asas keterbukaan, yaitu adanya saling menukar informasi berkaitan dengan bidang hubungan antar bangsa yang dilakukan. Sekian materi PPKN hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.